Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR, hasil pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama salah satu universitas di Gorontalo, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian berasal dari etnis Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis, sedangkan ibunya beretnis Jawa. R.A. Tuti Marini Puspowardoyo adalah anak seorang spesialis mata dioptria, dan ayahnya yang bernama Puspowardoyo bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Ia pernah berilmu di SMA Dago. Ia belajar teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, tahun 1954. Pada 1955 sampai 1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar Diplom Insinyur pada 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, B.J. Habibie adalah Wakil Presiden 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998, dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Ia diangkat menjadi Ketua Umum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pada masa jabatannya sebagai Menteri. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia.
Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Membebaskan narapidana politik, Napol, seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR MPR. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara Rp10.000 sampai Rp15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp6.500 per dolar. Nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di NBB Hamburg 1965 sampai 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang, dan kemudian menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di NBB 1969 sampai 1973. Atas kinerja dan kebriliannya, 4 tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978 serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB 1978. Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sudah sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang.
Habibie menjadi permata di negeri Jerman dan ia pun mendapat kedudukan terhormat, baik secara materi maupun intelektualitas oleh orang Jerman. Selama bekerja di NBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi dan akrodinamika. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem dan Habibie Method. Habibie merupakan Presiden RI pertama yang menerima banyak penghargaan terutama di bidang iptek baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jasa-jasanya dalam bidang teknologi pesawat terbang mengantarkan beliau mendapat gelar Doktor Kehormatan, Doktoral Honoris Causa, dari berbagai universitas terkemuka dunia, antara lain Cranfield Institute of Technology dan Chungbuck University.